Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 hal penting yang perlu Anda perhatikan saat Anda melakukan public speaking. Di video ini saya akan membahas tentang 5 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sadari sebelum kita melakukan public speaking dan selama kita melakukan sesi public speaking. Di sebuah kelas saya pernah ditanyakan oleh peserta, Pak, apa yang perlu saya perhatikan? Hal apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan sesi public speaking? Pertanyaan ini men-trigger saya juga membuat konten ini untuk Anda, dan saya yakin bisa jadi Anda mendapatkan pertanyaan serupa. Apa saja yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda lakukan dalam rangka mempersiapkan diri Anda, atau pada saat selama Anda berbicara, apa saja yang perlu diperhatikan? Inilah 5 hal yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda berbicara di depan umum. Yang pertama, perhatikanlah konten materi Anda. Artinya, pada saat kita akan berbicara, pahami betul apa yang mau kita sampaikan. Maksudnya, konten di sini berhubungan tentang pesan yang akan disampaikan, untuk apa kita menyampaikannya, kepada siapa kita menyampaikannya. Topik yang sudah kita susun, baik dalam rangka PowerPoint maupun dalam rangka draft, pastikan kita sangat-sangat mengerti dan memahami apa yang mau kita sampaikan. Karena pada saat kita memahami apa yang kita sampaikan, tentu memudahkan kita selama akan berbicara. Yang kedua, cara penyampaiannya. Setelah Anda menyusun materi penyampaian Anda, maka kemudian perhatikan juga dan sadari konten yang telah Anda siapkan tadi, baiknya Anda menyampaikannya dengan cara yang seperti apa? Butuhkah act-out, butuhkah theatrical, atau butuhkah Anda cara penyampaiannya sepertinya Anda butuh menggunakan vokal-vokal tertentu, bahkan mungkin Anda perlu memasukkan puisi, Anda perlu memasukkan cerita apa saja. Karena cerita bukan hanya tentang konten, termasuk berhubungan dengan bagaimana ketika kita mengkomunikasikan. Delivery di sini bukan hanya tentang vokal dan bahasa tubuh, tetapi termasuk juga jeda yang Anda perhatikan atau urut-urutan kontennya. Itu masuk dalam kategori penyampaian materi. Apalagi intonasi, kemudian irama, kemudian ekspresi dan bahasa tubuh. Ini sangat-sangat perlu untuk diperhatikan setelah kita menyadari konten materi yang telah kita pelajari, maka delivery-nya yang paling pas, yang paling cocok, yang paling tepat, itu seperti apa. Yang ketiga, kenali siapa audiens Anda. Semakin Anda mengerti dan memahami siapakah audiens Anda, maka akan memudahkan Anda juga untuk mengatur ataupun mengelola cara penyampaian Anda. Pada saat Anda kenal siapa audiensnya, maka tadi ada urutan yang pertama topik, lalu cara penyampaian, ditambah dengan ada audiens di sini yang ketiga. Maka ini semakin memudahkan kita untuk mengkorelasikan keselarasannya. Jangan sampai antara topik dengan cara penyampaian nanti terpatahkan ataupun jadi kurang tepat hanya gara-gara audiensnya kurang pas dengan materi yang telah Anda siapkan dan cara penyampaian yang telah Anda susun. Sehingga poin 1, poin kedua, dan ketiga ini wajib saling berhubungan satu sama lain. Ketika 3 hal ini selaras, maka insya Allah public speaking Anda pun akan menjadi lebih sistematis dan terdelivery dengan baik sampai kepada audiens. Lalu yang keempat yang perlu Anda perhatikan, alat bantu. Kalau kelas online sekarang ini ataupun cara Anda penyampaiannya secara online, maka perhatikan kamera, perhatikan mic Anda, perhatikan signalnya, internetnya aman atau tidak. Perhatikan juga kemudian slide presentasi yang akan Anda gunakan. Pencahayaan itu penting pada saat kita berbicara di depan umum ataupun public speaking sebagai
bagian dalam rangka public speaking kita menjadi lebih maksimal. Bagaimana seandainya kelas offline, apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai alat bantu? Sama, stage panggungnya, posisi duduk audien, ini bagusnya circle, ini bagusnya kemudian letter U, bagusnya theatrical, atau yang seperti apa yang paling tepat, paling pas? Duduknya di atas kursi ataupun mereka di bawah. Ketika kita mengenali ini semua, rekan-rekan sekalian, sahabat semuanya, maka insya Allah public speaking kita akan menjadi lebih baik, lebih mantap, dan lebih bagus. Yang terakhir, kemudian perhatikanlah kostum yang akan Anda gunakan. Kalau tempat pelaksanaannya di tempat-tempat ibadah, maka semakin Anda memakai dengan pakaian beribadah, akan menjadi lebih klop, lebih cocok, lebih tepat. Kalau acaranya di gedung yang ber-AC, maka pakaian yang Anda gunakan ada jas dan acaranya pun resmi. Itu menjadi lebih tepat. Jangan sampai contohnya acaranya di pantai. Acaranya mereka jelas rihlah, acaranya outing dan dekat dengan pantai. Lalu setelan kita jas. Apalagi kegiatan yang dilaksanakan kemudian di bibir pantai. Anda bisa bayangkan baju jas yang telah kita kenakan menjadi tidak klop lagi dengan suasana ataupun dengan tempat lokasi acaranya. Disinilah poin nomor 5 ini menjadi penting juga untuk kita perhatikan secara khusus supaya public speaking yang kita sampaikan menjadi maksimal, menjadi lebih tepat, dan menjadi lebih berimpact kepada audiens kita. Inilah 5 hal yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda akan menyampaikan public speaking. Saya yakin ketika Anda memperhatikan 5 hal ini, maka insya Allah public speaking Anda akan menjadi berdampak. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.